Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang pada saat ini sedang mendengarkan suara saya, frekuensi saya, channel saya, Heroes Beats One, yang mungkin kedepannya namanya akan berubah atau tidak, saya juga belum tahu, karena saya juga masih belajar untuk bagaimana channel ini bisa terus berkembang, terus upload dengan video tayangan baru. Sebelumnya pemirsa, subscriber yang hari ini sudah sampai 23 subscriber dan sudah dilihat atau ditayangkan lebih dari 3.000 kali penayangan. Saya pertama-tama berterima kasih dulu kepada yang sudah melihat tayangan saya. Kemudian terima kasih yang kedua yang sudah mensubscribe tayangan saya, channel saya. Yang ketiga, terima kasih saya buat yang sudah memberikan likes. Dan juga terima kasih saya buat yang sudah memberikan komen. Dan juga terima kasih saya buat yang sudah men-share video saya ke temannya atau ke siapapun, sehingga video saya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Kemudian saya juga berterima kasih kepada YouTube, siapapun itu, terutama yang di dalam bagian dari sistem organisasi YouTube, yang sehingga dengan YouTube ini kami menjadi terhubung. Kami di sini adalah saya dengan para pemirsa yang saya tidak tahu di mana keberadaannya dan berada atau bertempat. Tetapi yang pasti menjadi satu karena mendengarkan, melihat video yang saya upload, dan ini tidak mungkin tanpa peran yang sangat penting dari YouTube. Dan yang terakhir dan yang utama, bahwa kita ini semua ada, saya, pemirsa yang dijembatani oleh YouTube, sehingga antara saya dan pemirsa bertemu dalam satu bingkai, satu frekuensi yang bernama YouTube. Jadi di sini ada saya sebagai yang menyiarkan atau yang mengupload video saya. Kemudian ada frekuensi, ada channel, ada media yang menjembatani antara saya dan pemirsa, yaitu YouTube. Nah, saya, pemirsa,
dan YouTube adalah makhluk ciptaannya Allah. Saya, pemirsa yang sama-sama orang, manusia, jiwa yang saling terhubung dengan satu perangkat alat yang bernama YouTube. YouTube ini adalah sebuah ciptaan, buah pemikiran dari seseorang manusia yang di dalamnya adalah orang-orang hebat dengan teknologi yang saya tidak tahu, tapi mereka bisa membuat enkripsi suara, enkripsi penampakan gambar menjadi satu. Kemudian dalam satu enkripsi atau transkrip itu bisa disebarkan dengan sebuah sarana, yang mana sarana itu mereka namakan YouTube channel, YouTube saluran, YouTube frekuensi, apapun itu yang penting YouTube. Karena YouTube itu adalah sebuah alat, sebuah media, sebuah frekuensi yang terlihat, terdengar, sehingga bisa kita nikmati bersama. Tapi apabila kita ke kantornya YouTube, maka kita tidak bisa lagi melihat dan mendengar. Tetapi di kantor YouTube kita bisa berpegangan, bertemu para pembuat YouTube, editor, pimpinan redaksi, dan semua kru YouTube. Tapi kita tidak bisa lagi melihat isi channel YouTube. Karena di situ kita akan berinteraksi dengan para pembuat YouTube. Nah, demikian juga para pemirsa, di alam semesta itu ada saya, ada pemirsa, namanya manusia, namanya ciptaan. Kalau ada ciptaan berarti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan inilah yang kita sebut Tuhan. Artinya sesuatu yang tidak tampak, tetapi menjadi tampak karena ada editor, ada kuasa, ada kemampuan, dan itu bernama Allah. Jadi Allah menciptakan, menemukan, membuat, menyatakan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat yang bernama Tuhan. Karena Tuhan ini bisa dilihat dengan mata dan bisa juga dilihat dengan batin. Jadi Tuhan ada dua, Tuhan yang bisa dilihat dengan mata dan Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sementara Allah adalah sebuah nama yang mana nama ini amat sangat terpuji. Ketika kita menyebut nama Allah, sudah pasti ada dua. Satu yang menyebut itu manusia, yang kedua ada rupa. Rupanya apa? Tulisan Allah, huruf Allah. Berarti Allah itu ada rupa. Rupanya adalah dalam bentuk tulisan Allah. Ketika tulisan itu dihilangkan, maka kita tidak melihat tulisan. Tapi yang ada suara. Suara yang berbunyi Allah. Allah. Tapi kita tidak melihat lagi tulisannya. Karena tulisan sudah tidak tampak. Tapi
terdengar suara. Manakala kita hilangkan suara, kita hilangkan tulisan, maka dia tidak terlihat. Tidak terlihat oleh mata, tapi terlihat oleh batin berupa tulisan Allah. Apabila tulisan Allah tidak terlihat oleh batin dan tulisan Allah tidak terlihat oleh mata, maka kita bisa merasakan Allah ada. Dari mana Allah ada? Ketika kita pejamkan mata, mata kita tidak berfungsi. Kita nyalakan mata batin, maka tulisan Allah tidak ada. Wujud Allah juga tidak terlihat. Tapi kita merasakan kehadiran Allah. Bahkan kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Karena memang kita merasakan hadirnya Allah. Untuk hadirnya Allah, syaratnya satu. Kita pastikan masih bisa bernafas. Karena apabila kita sudah tidak bisa bernafas, maka sebagai manusia kita sudah dinyatakan N. Kita dinyatakan mati. Ketika mati, maka kesadaran itu tidak ada lagi. Allah pun juga ikut hilang bagi yang ikut mati kesadarannya. Tapi ketika seorang manusia yang sudah bisa merasakan, bahkan bertemu, bahkan melihat wujud rupa Allah, maka mati itu adalah hanya sebuah nama yang memisahkan antara yang di sisi hidup dan yang di sisi mati. Yang di sisi hidup melihat yang sudah tidak bernapas mati. Sementara di sisi yang mati, yang sudah tidak bernapas, dia melihat yang hidup, ada yang sudah hidup, ada yang masih hidup, bahkan banyak yang hidup tapi mati. Itu saja, simple. Seperti YouTube menjadi hilang ketika kuotamu habis, bateraimu habis, HP-mu mati, maka YouTube tidak terlihat, hanya ada di angan-anganmu. Tapi ketika bateraimu penuh, HP-mu ada, kuotanya terisi, kamu terhubung lagi dengan YouTube. Ya, itu analogi yang paling simpel yang bisa saya sampaikan antara frekuensi YouTube dengan frekuensi Allah yang bernama Nur Muhammad. Demikian para pemirsa channel saya akan banyak mengupload video-video yang sudah saya persiapkan. Hanya tinggal tinggal kretek hati lah bahasa enaknya. Begitu ada kretek saya upload. Kalau tidak ada kretek hati ya tidak saya upload. Ini sampai hari ini saya sudah menyiapkan lebih dari 100 video yang sudah saya siapkan, tinggal diedit sedikit maka akan saya upload. Nah, video-video saya sebenarnya kalau yang kemarin itu lebih kepada keinginan saya untuk berbagi, keinginan saya untuk menyampaikan bagaimana agar diri kita kembali bertaubat. Kembali bertaubat, sebenarnya lucu kalau saya ngomong kembali bertaubat. Kembali itu ya taubat, taubat itu ya kembali. Artinya kita kembali kepada Allah. Kita taubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Walaupun masa lalu kita sangat gelap,
sangat hitam. Kalau bahasa saya, waduh, kalau bukan karena Rahman Rahim Allah, tidak mungkin hari ini saya ada di sini. Karena sudah pasti saya kecemplung dalam sebuah tempat yang bernama nar. Tapi atas rahmat, petunjuk, dan hidayah Allah, hari ini saya akan berbagi kepada pemirsa. Hari ini ke depan saya akan membagikan bagaimana proses saya menemukan Tuhan saya kembali. Saya menemukan Allah saya kembali. Saya menemukan Gusti saya kembali. Saya menemukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya menemukan Al-Qudus. Saya menemukan Ya Hayyu Ya Qayyum di dalam diri saya. Itulah pemirsa perkenalan pertama saya terhadap pemirsa, terutama 25 subscriber saya yang insya Allah ketika saya mengupload video saya, mereka pasti akan mendengarkan. Saya berharap subscriber saya ke depan berkembang, tapi bukan berkembangnya, tetapi adalah memahami maksud, memahami apa yang saya sampaikan, sehingga juga saya harapkan semoga Allah memberikan hidayah. Para subscriber dapat merasakan kehadiran Allah, baik dalam rasa, baik dalam jiwa, baik dalam rupa, wujud, bentuk. Karena memang Allah itu nyata ada, bisa berkomunikasi, tidak ruwet seperti bayangan saya selama ini. Bahwa ketemu Allah itu kita harus bersih, kita harus suci, kita harus apa yang ada di benak kita. Dan saya yakin Allah lebih dekat dari urat leher. Sangat yakin karena saya sudah merasakan. Yang kedua, saya ingat ketika guru-guru saya di sekolah dasar, di TK, dan guru-guru secara formal maupun informal yang berkata, apabila kamu mendekat kepada Tuhanmu dengan berjalan, Dia akan datang dengan berlari. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dengan berlari, Dia akan lebih cepat dari apa yang kita kerjakan. Dan yang paling utama, saya teringat ketika ada yang berkata, ketika seorang yang amat sangat banyak melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia kembali atau dia bertobat dan dia berniat untuk kembali, niat untuk tobat. Ketika dia sudah berniat, kemudian dia dalam perjalanannya melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia memberikan minum. Dan setelah memberikan minum kepada anjing yang kehausan, dia meninggal. Nah, di situ saya ingat cerita guru-guru saya ketika saya kecil, bahwa kemudian Allah dan malaikat, antara malaikat Malik dan malaikat Ridwan itu berebut terhadap mayat orang yang sudah bertobat tadi. Akhirnya malaikat Malik dan Ridwan menghadap kepada Allah dan berkata, ya Allah, ini adalah bagian dari penghuni tempat saya, kata Malik. Sementara kata Ridwan, ya Allah, ini bagian dari penghuni tempat saya, karena masing-masing punya argumentasi. Kalau Malik melihatnya dari masa lalunya yang sangat jelek, sementara Ridwan hanya melihat dari niatnya untuk kembali kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan jalan tengah. Ingat banget ini gurunya ini, saya masih SMP nih memberikan cerita ini.
Kemudian coba diukur langkahnya. Kalau kita anggap dari titik A tempatnya Malik ke titik B tempatnya Ridwan ini dibagi 2, 50 langkah, 50 langkah. Coba hitung dia sudah menjalani berapa langkah. Ternyata si pelaku ini baru 51 langkah, saudara. Dan ketika dihitung 51 langkah oleh Malik, lepaslah hak Malik untuk mengambil orang tersebut. Karena tinggal 49 langkah lagi ke tempatnya Ridwan, maka diambillah Ridwan. Akhirnya orang ini menjadi haknya Ridwan. Saya sengaja tidak menyebutkan tempatnya Malik itu siapa, tempatnya Ridwan itu siapa, karena pemirsa sudah bisa menebaknya sendiri kan. Dan tempat kedua tempat itu ternyata tidak ada. Adanya hanya dalam keterangan, keakuan, kepemilikan Malik dan Ridwan. Karena kedua tempat ini hakikatnya adalah milik Allah. Maka apapun kata Allah, itulah yang paling berhak. Demikian para pemirsa, tak terasa waktu sudah terdengar azan maghrib. Saya akan mengakhirinya dan saya akan mengupload kembali video-video saya ke depan sesuai dengan keretek hatinya. Demikian pemirsa YouTube channel saya, Heroes Beats One. Mohon maaf lebih dan kurangnya, semoga dipahami dan dimengerti dan diluaskan maksud, karena saya lebih berbicara kepada arti yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, bukan arti yang pertama. Arti pertama adalah arti secara tekstual, textbook, apa yang tertulis, maka saya akan menggali mengenai makna yang semuanya tentu saja berdasar kepada QS. QS itu adalah Quran surat. Dari 114 surat itu nanti akan saya perjelas satu persatu, karena kita masih sama-sama belajar. Saya juga belajar, seperti juga kata beliau, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangan saya dulu saya harus ke Cina, harus datang ke Cina. Tapi dengan adanya YouTube, saya cukup, walaupun saya tidak bisa bahasa Cina, tapi saya tahu tulisan Cina, saya tinggal translate, saya tinggal lihat gambar, dan semua ini berkat YouTube yang memvisualisasikan secara real bahwa Cina itu adalah sesuatu yang jauh, yang tidak terjangkau, tapi nyata adanya. Ya, ada tempatnya negeri Cina, ya ada kemajuan teknologinya.